Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, jadi di sebuah pagi di gedung pencakar langit milik Yum Yung Group, para karyawan berjalan terburu-buru bersiap menyambut kedatangan seseorang yang sangat penting. Seseorang yang dengan kehadirannya saja bisa membuat seluruh gedung berubah tegang. Wakil Ketua Lee Yong Jun. Dari langkahnya yang percaya diri, tatapan tajamnya, hingga jas mahal yang selalu sempurna, semua orang tahu satu hal. Pria ini sangat sadar kalau dirinya luar biasa. Tampan, kaya, cerdas, sukses, dan sedikit atau mungkin sangat narsis. Dan ada satu orang yang selalu tahu harus bagaimana menghadapi karakter unik Yong Jun. Orang itu adalah Kim Mi-soo, sekretaris legendaris yang sudah menemani Yong Jun selama 9 tahun. Mi-soo bukan sekedar sekretaris biasa. Ia tahu segalanya tentang kebiasaan Yong Jun. Jadwal rumitnya, makanan yang ia sukai, cara ia ingin disiapkan ruang rapat, bahkan bagaimana ekspresi Yong Jun ketika mulai frustrasi. Dengan Mi-soo, segalanya berjalan mulus. Setiap masalah selesai sebelum menjadi masalah. Setiap detail sudah tertangani sebelum Yong Jun sempat menyuruh. Saking sinkronnya, orang-orang di kantor menganggap Yong Jun dan Mi-soo seperti mesin yang bekerja dalam satu ritme sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu, ada sesuatu yang tidak pernah dilihat siapapun. Sesuatu yang Mi-soo simpan sendiri, kelelahan yang sudah tertumpuk bertahun-tahun guys. Mi-soo memikul keluarga sejak muda. Ia bekerja tanpa henti dan hidupnya hanya berputar di kantor, di sekitar pria bernama Lee Yong Jun. Sore itu setelah menyelesaikan acara perusahaan yang melelahkan, Mi-soo memanggil Yong Jun. Dengan sikap profesional, ia berkata, "Wakil Ketua, saya ingin mengajukan pengunduran diri." Seketika dunia Yong Jun terhenti guys. Bagi orang lain itu mungkin berita biasa, tapi bagi Yong Jun, ini seperti mendengar separuh hidupnya akan hilang. Yong Jun mencoba memahami. Baginya tidak masuk akal Mi-soo ingin berhenti. Ia berpikir mungkin Mi-soo hanya bosan atau ingin menaikkan gaji. Namun Mi-soo menjelaskan dengan lembut dan tegas. Ia ingin memiliki kehidupan pribadi, ia ingin punya waktu untuk dirinya sendiri, ia ingin jatuh cinta dan menikah, hidup seperti orang normal. Yong Jun terdiam, tidak pernah seumur hidupnya ia mendengar alasan seperti itu. Dan dengan kepercayaan dirinya yang luar biasa tinggi, ia malah salah paham guys. Ia mengira Mi-soo berhenti karena menyukainya. Yong Jun tidak bisa menerima kenyataan itu. Keesokan harinya, ia mulai mengambil langkah-langkah dalam tanda kutip strategis versi Yong Jun. Pertama, ia menawarkan kenaikan gaji besar-besaran. Jumlah yang cukup untuk siapapun yang langsung berpikir 2 kali. Yong Jun pun terkejut guys, ia tidak pernah ditolak dalam hidupnya. Lalu ia menambah fasilitas, liburan, tunjangan, bahkan perubahan jam kerja. Tetap ditolak guys. Yong Jun mulai frustasi guys. Apakah ada pria lain, pikirnya? Atau jangan-jangan Mi-soo benar-benar sudah tidak ingin bekerja dengannya? Bagi seseorang yang hidup dengan prinsip bahwa semua orang mengaguminya, pertanyaan itu adalah tamparan besar bagi egonya. Dan malam itu sepulang bekerja, Mi-soo duduk sendirian di rumah. Ia membuka sebuah buku catatan lama berisi kenangan masa kecilnya. Ada satu nama yang selalu ia cari, Oppa. Pria yang pernah menyelamatkannya dari kejadian traumatis saat ia masih kecil. Seseorang yang pernah memegang tangannya dan berkata ia akan baik-baik saja. Mi-soo ingin menemukan pria itu. Ia ingin menutup luka lama yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Alasan inilah yang tidak pernah ia katakan pada Yong Jun. Karena bagi Mi-soo ini terlalu pribadi. Sementara itu di rumahnya yang megah, Yong Jun gelisah. Ia menatap posisi meja kosong di depannya, membayangkan hari-hari tanpa Mi-soo yang selalu cekatan, tanpa sosok yang mengimbangi hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan kemarahan, bukan kekecewaan, tapi ketakutan kehilangan. Dan di akhir episode, suatu hal jelas mulai terungkap. Yong Jun tidak akan pernah membiarkan Kim Mi-soo pergi begitu saja. Ia akan melakukan apapun untuk menahannya. Gimana guys? Pada penasaran episode berikutnya?
Tungguin ya, sekarang Popon izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.